Hai sahabat kontar, sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Musik di channel, sebuah channel yang akhirnya bisa membahas lagi tentang usaha dunia konten. Nah, kenapa bang kemarin 5 bulan hampir ini tidak membuat konten yang tentang konten? Kemarin pernah bahas tentang yang lainnya gitu ya, karena ada beberapa hal lah ya kayak gitu. Kalau misalkan konten itu harus benar-benar real ya materinya, jadi ya perlu dipikirin kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa rutin lagi gitu. Nah, oke ya. Nah, terus di video kali ini mau bahas tentang apa bang? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang saringan dari beberapa konter yang kira-kira kenapa sih konter mereka itu bisa maju. Jadi kurang lebih saya rangkum ada 3 hal yang membuat konter itu bisa cepat maju. Ini bersumber dari para mereka ya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Oke, langsung aja kita bahas tentang 3 hal yang dilakukan oleh konter-konter yang mereka itu sekarang udah sukses. Nggak usah pakai lama, langsung aja. Yang pertama yaitu mereka konsisten dalam membuka konternya. Nah, maksudnya konsisten itu gimana? Mereka itu ketika merintis awal-awal sampai agak lumayan punya pelanggan banyak, itu tetap mereka itu nggak berubah. Berubah maksudnya gimana? Ketika belum punya langganan banyak, mereka misalkan on time gitu ya, jam 8 buka. Ketika udah punya pelanggan banyak, bukanya nggak jelas. Mereka nggak seperti itu. Mereka tetap konsisten ketika belum laku atau masih awal-awal, mereka tetap aja bukanya tepat waktu, misalnya jam 9 pagi udah buka. Sampai sekarang pun mereka masih tetap on time kayak gitu. Nah, jadi dari para mereka yang kontennya udah pada sukses kayak gitu, katanya satu hal yang perlu dilakukan yang pertama yaitu konsisten dalam membuka usahanya, khususnya di usaha konten kayak gitu. Nah, kalau misalnya kontennya masih kecil nggak gimana ya, apa mereka juga konten gede itu nggak mungkin tiba-tiba gede kan. Biasanya juga ya dari awal-awal dulu, walaupun bangunannya gede tapi kan mereka juga sambil belajar, pasti dari nol, dari belum punya pelanggan. Jadi yang biasa dilakukan oleh konter-konter sukses ketika mereka ingin kontennya sukses, yaitu biasanya mereka melakukan yang pertama yaitu membuka usaha kontennya dengan tepat waktu. Catat ya. Nah, bagi kalian yang kira-kira lagi merintis atau baru membuka, dicatat baik-baik gitu ya, yaitu on time dalam membuka kontennya gitu. Kira-kira mau kuatnya jam 10 ya udah jam 10, jangan kadang jam 7, kadang jam 11 kayak gitu, nanti pelanggannya juga bingung. Kayak itu yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua, menurut mereka yang udah kontennya lumayan udah sukses, yaitu mereka berani menstok barang yang lumayan banyak lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini kalau kalian kira-kira modal yang terlalu banyak, saya nggak merekomendasikan ya. Tapi kalau kalian kira-kira mau benar-benar fokus banget ke dunia usaha konten, kata mereka jika kalian kontennya ingin cepet mungkin mendapatkan pelanggan atau syukur-syukur biar sukses, yaitu kalian harus berani mengambil yaitu barang-barangnya yang lumayan banyak. Kenapa? Nah, karena kata mereka itu kalau misalkan kalian variasinya banyak, apapun yang dicari oleh calon pelanggan atau pelanggan yang pertama, biasanya kalau di tempat kalian ada, mereka akan lebih kemungkinan besar yaitu akan balik lagi konter kalian karena ada yang mereka butuhkan. Tapi kalau misalkan pelanggan baru atau orang yang baru pertama kali belanja di konter kalian, terus barangnya itu nggak ada atau taruhlah vouchernya nggak ada yang mereka biasa pakai, maka akal kecil kemungkinan mereka akan balik lagi. Tapi kalau misalkan mereka ada, walaupun mungkin saja harganya lebih tinggi sedikit, tapi kalau misalkan ada, mereka biasanya mungkin peluangnya akan kembali lagi menjadi pelanggan karena itu lebih besar. Nah, jadi yang kedua yang bisa dilakukan yaitu mereka berani mengambil resiko, yaitu mereka menstok barang yang lumayan variasinya itu banyak ya, khususnya voucher itu biasanya yang dicari pertama sih. Kalau misalnya aksesoris nggak terlalu sih, tapi kalau voucher kan biasanya emang harus dipakai saat itu kayak gitu ya. Kalau kalian kuat di aksesorisnya lengkap ya boleh, tapi yang pertama yaitu ya dilengkapin dari segi vouchernya. Kalau misalnya kira-kira ada modalnya bang, kalau misalnya modalnya nggak ada gimana, misalnya sedikit ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu ya. Itu yang kedua. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga yang bisa dilakukan oleh konter-konter yang udah lumayan sukses ketika di awal-awal mereka, yaitu berani membuat harga yang murah. Nah, harga yang murah ini bisa dibilang harga promo lah kayak gitu ya. Ketika kalian baru buka konter gitu, jangan sampai misalkan harganya langsung di atas yang
udah ada kalau bisa. Nah kalau ingin meniru dari mereka yang sukses, maksudnya gimana ya, nggak apa-apa kalau dari kata mereka kita ambil dulu misalnya 1 bulan kita taruhlah modalnya 500 atau 1000 gitu, maksimal kayak gitu, nggak apa-apa, demi mendapatkan pelanggan. Toh ya, mereka juga pasti paham masih harga promo nanti pelan-pelan kayak gitu. Kalian udah kira-kira udah punya pelanggan berapa, udah enak jualannya, udah konsisten bukanya, udah semakin variasinya banyak, nanti kalian bisa naikin dikit-dikit kayak gitu. Atau kalian bisa lagi mencari supplier yang lebih murah, jadi walaupun harganya sama tapi keuntungannya kalian bisa lebih gede. Oke, kurang lebih seperti itu sobat konter tentang topik lah, bukan topik ya, obrolan hari ini tentang 3 cara yang dilakukan oleh konter-konter yang udah sukses ketika menggeluti dunia konter. Sebenarnya masih ada lagi, kita bisa sambung lagi besok ya. Terima kasih yang udah menonton, minta motivasinya dari kalian. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, wabarakatuh.